Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhaiminul M, NIM 19 OSP 367, kelas 3A. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah kesuksesan pendiri pada aplikasi Facebook, Apple, Kaskus, Tokopedia, dan Gojek. Yang pertama yaitu Facebook. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg yang lahir pada 14 Mei 1984 di kawasan Dobbs Ferry, Westchester County, New York. Ia merupakan anak dari pasangan. Edward Zuckerberg adalah seorang dokter gigi dan ibunya Karen Zuckerberg seorang psikolog. Mark Zuckerberg memang suka sekali mengutak-atik komputer, mencoba berbagai program komputer dan juga belajar membuatnya. Ayahnya sendiri membekali Zuckerberg komputer sejak ia berusia 8 tahun. Beranjak remaja, Zuckerberg menjadi seorang programmer komputer yang cerdas. Mark Zuckerberg adalah anggota Alpha Epsilon Pi. Pada awalnya, Zuckerberg hanya seorang mahasiswa di Universitas Harvard. Ia kemudian mencoba membuat suatu sistem jejaring sosial untuk kelasnya. Akan tetapi setelah ia membuat sistem tersebut, ternyata semakin banyak saja orang yang mau tergabung di dalamnya, sehingga sistem tersebut lama-lama telah menjaring universitas terdekat dari tempat kuliahnya, dan ini adalah awal dari Facebook yang saat ini kita kenal. Dari situasi itu, Zuckerberg memiliki inisiatif untuk bisa mengembangkan sistem jejaring tersebut. Awal mulanya, Zuckerberg mengembangkan sistem ini dan memberikan nama Facebook. Zuckerberg bersama teman-temannya kemudian menyewa tempat di Palo Alto, California sebagai lokasi untuk mengembangkan Facebook. Dikarenakan keasikan untuk mengembangkan proyek Facebook hingga Zuckerberg lupa dengan kuliahnya. Ia pun dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, yakni antara memilih pendidikannya atau berbisnis proyek yang sedang ia kembangkan. Dengan sikap optimis yang tinggi, akhirnya Zuckerberg bersama teman-temannya lebih memilih untuk tinggalkan kuliahnya dan berfokus pada proyek Facebook tersebut. Dulu ketika di sekolah menengah Phillips Exeter Academy, ia bersama temannya The Angelo membuat plugin untuk MP3 player Winamp. Plugin ini tersebut adalah program PC atau komputer yang dapat berinteraksi dengan aplikasi host, seperti halnya website browser ataupun email untuk keperluan tertentu. Pada suatu malam di tahun kedua ia kuliah di Harvard, ia menyabit data mahasiswa Harvard dan memasukkan dalam website yang dia buat yakni FastMess. Zuckerberg akhirnya diperkarakan, tapi meskipun demikian, ia tidak menyesali tindakannya tersebut. Justru ia membuat website terbaru yakni Facebook. Website ini didirikan pada tahun 2004. Facebook adalah penyempurnaan dari FastMess. Sasarannya tetap sebagai tempat pertemuan sesama mahasiswa di Harvard. Sebagai pendiri Facebook, Mark Zuckerberg memberikan penjelasan dalam websitenya tersebut bahwa Facebook merupakan salah satu alat sosial untuk membantu seseorang berkomunikasi agar lebih efisien dengan teman, keluarga, maupun rekan kerjanya. Tak hanya itu, Facebook juga menawarkan navigasi yang mudah digunakan para penggunanya. Setiap memiliki akun memiliki ruang untuk memajang foto profil atau foto pribadi teman-temannya, network, dan juga melakukan hal lain seperti berkirim pesan dan lain-lain. Luar biasanya lagi, hingga saat ini pengguna Facebook yang didirikan oleh Mark Zuckerberg ini sangat banyak dan terus bertambah setiap waktu. Yang kedua yaitu Apple. Apple didirikan oleh seseorang yang bernama Stephen Paul Jobs. Ia dilahirkan pada tanggal 24 Februari 1955
di San Francisco, California, Amerika Serikat. Ia bersama Steve Wozniak mengembangkan perusahaan Apple Computer. Ia juga telah sukses mempopulerkan sebuah konsep komputer untuk rumah tangga dengan produk bernama Apple. Ia merupakan sosok inspiratif bagi siapa saja yang mau mendirikan perusahaan dan memiliki keyakinan serta tekad yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Ibunya bernama Joanne Simpson, sedangkan ayahnya bernama Abdul Fattah Jandali, seorang mahasiswa tamu asal Syria yang kemudian karena ilmu dan pengetahuannya berubah menjadi seseorang profesor ilmu politik. Kisah suksesnya berawal ketika ia menginjak umur 20 tahun. Ia bersama Steve Wozniak memulai untuk membangun bisnis. Ia membangun serta mengembangkan Apple dari sebuah garasi mobil. Kemudian 10 tahun berikutnya, Apple telah benar-benar menjadi perusahaan yang besar, bahkan memiliki aset hingga 2 miliar dolar serta memiliki 4.000 karyawan. Pada waktu itu, Apple mengeluarkan produk bernama Macintosh atau yang sering disingkat dengan Mac. Sayangnya, saat Steve Jobs menginjak usia 30 tahun, ia dipecat dari Apple. Tentunya hal ini sangat menyakitkan karena ia dipecat dari perusahaan elektronik yang ia bangun sendiri selama bertahun-tahun. Singkatnya, Apple kemudian membeli Next. Steve Jobs pun kemudian direkrut kembali. Saat ia kembali ke Apple, ia melihat peningkatan yang begitu luar biasa dari yang sebelumnya. Berbagai inovasi terus bermunculan seperti iPod, iPhone, iPad, di mana ketiganya merupakan perangkat komputer tablet yang pertama. Ia begitu mencintai pekerjaannya hingga saat ini. Yang ketiga yaitu Kaskus. Kaskus didirikan oleh Andrew Darwish, laki-laki yang lahir pada 20 Juli 1979 dan sudah menjadi entrepreneur muda sukses berkat forum Kaskus yang ia buat. Kisah sukses pengusaha muda ini dimulai sejak ia masih kuliah di Universitas Bina Nusantara. Saat itu, ia membuat sebuah situs untuk temannya, dan sejak saat itulah Andrew mulai gemar dengan segala hal yang berhubungan dengan website. Setelah ia lulus dari Binus, Andrews kemudian pergi ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya di Seattle University. Saat belajar di negeri Paman Sam, itulah kisah sukses Andrew sebagai pendiri Kaskus benar-benar dimulai. Sekitar tahun 1999, Andrew yang masih menjadi mahasiswa di Amerika mendapat sebuah tugas untuk membuat sebuah website. Andre pun kemudian berniat menciptakan sebuah forum komunitas yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan sesama pengguna internet, khususnya orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Akhirnya, pada tanggal 6 November 1999, Kaskus diciptakan oleh Andrew dan kedua temannya yang juga dari Indonesia, yaitu Ronald dan Budi. Kaskus sendiri adalah singkatan dari kasakusuk, yang bisa diartikan sebagai bergosip atau mengobrol. Sejak saat itu, popularitas Kaskus yang dikembangkan oleh Andrew pun mulai menunjukkan perubahan. Kegigihan Andre Darwish dalam pengembangan situsnya tetap berlanjut setelah ia lulus dari Seattle University dan kembali ke Indonesia. Dari sinilah kisah sukses Andre Darwish mulai terlihat. Banyak pihak yang kemudian tertarik untuk menjadi klien dan memasang iklan di Kaskus. Tak hanya investor, jumlah member forum Kaskus yang sering disebut Kaskuser juga melonjak naik. Pada tahun 2008, Andre menghapus subforum BB Plus 17 untuk menaati peraturan Undang-Undang ITE tentang pornografi. Semula banyak yang menduga bahwa popularitas Kaskus akan menurun karena awalnya Kaskus memang dikenal karena konten pornografi di BB Plus 17 tersebut. Namun ternyata anggapan itu tidak benar. Setelah BB Plus 17 dihapus, nama Kaskus tetap populer di dunia maya. Bahkan pada April 2010,
Kaskus menduduki peringkat 6 sebagai website yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Kisah sukses Andrew Darwis sudah banyak disorot media, baik media cetak maupun di dunia maya. Pada usia yang relatif masih muda, Andrew telah menjadi seseorang pengusaha sukses lewat internet. Ia bahkan meraih penghargaan dari Indosat untuk The Online Inspiring Award 2009 bersamaan dengan Raditya Dika dan yang menjadi blogger sekaligus penulis ternama. Yang keempat yaitu Tokopedia. Tokopedia didirikan oleh seseorang yang bernama William Tanuwijaya yang lahir di kota Pematang, Siantar pada 18 November 1981. Ia menghabiskan waktu kecil sampai SMA di kota kelahirannya. Setelah lulus SMA, ia memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studinya. Dan William pun lolos masuk ke Universitas Bina Nusantara, Jakarta dan mengambil prodi informatika. Menyadari bahwa biaya hidup di Jakarta cukup mahal dan uang saku tidak seberapa, ia memutuskan untuk kuliah sambil bekerja di semester kedua. Demi membantu orang tua membiayai kuliah, ia pun bekerja di warnet yang tidak jauh dari kampusnya, mulai dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Kehidupannya berkutat dengan komputer dan dunia online. Setelah lulus dari universitas ternama, ia melamar kerja di perusahaan pengembangan software komputer dan berhasil lolos. Saat itu, William memimpikan mendirikan perusahaan di bidang internet. Dia mempunyai ide untuk membuat situs jual beli online dengan konsep marketplace sederhana, terpercaya dan gratis. Akhirnya, William bekerja sama dengan temannya Leontinus Alva Edison untuk membangun startup baru yang diberi nama Tokopedia. Mereka pun mencari investor yang ingin mendanai situs jual beli online tersebut. Setelah sekian lamanya, pada tahun 2009 ia berhasil menemukan investor dan berhasil mendirikan Tokopedia hingga saat ini. Bahkan Tokopedia berhasil mendapatkan penghargaan e-commerce terbaik di Indonesia. Terakhir yaitu Gojek. Gojek didirikan oleh seseorang yang bernama Nadiem Makarim. Dilansir dari berbagai sumber, sebelum mendirikan Gojek, Nadiem adalah lulusan International Relations di Brown University di Amerika Serikat dan juga lulusan Harvard Business School. Karir awalnya dimulai di sebuah perusahaan konsultan McKinsey & Company AS. Setelah itu, ia kemudian berlanjut di Salora Indonesia sebagai managing editor, lalu menjabat sebagai Chief Innovation Office di Kartuku. Berbekal pengalaman besar itulah menjadikan Nadiem mendirikan Gojek. Ide Gojek ini tercetus pertama kali ketika Nadiem melihat permasalahan utama para pengendara ojek konvensional, di mana para drivernya tidak punya tempat mangkal menunggu penumpang. Berkat inovasi ini, banyak penumpang ojek yang akhirnya merasa nyaman berinteraksi dengan para pengendara ojek. Nadiem mengaku ingin menciptakan transportasi ojek yang lebih efisien dan juga efektif. Ia juga berharap ojek bisa menjadi profesional bisnis ke depannya. Gojek yang berdiri pada Oktober 2009 ini semula hanya memiliki 20 driver. Tetapi lihatlah Gojek hari ini, perusahaan yang dulu tak terkenal menjadi unicorn kebanggaan Indonesia. Bahkan banyak jutaan orang yang tertolong karena Gojek menciptakan lapangan pekerjaan baru. Saking suksesnya, banyak yang melihat bahwa Gojek dan Grab bersaing ketat. Bahkan beberapa bulan terakhir beredar kabar akan ada merger keduanya. Grab sendiri dimiliki oleh Anthony Tan yang merupakan teman Nadiem sendiri. Kini Nadiem Makarim telah menjabat
sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Nadiem sendiri telah mengundurkan dari CEO Gojek pada 22 Oktober 2019 silam. Ya, itulah kisah para pendiri dari aplikasi tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.